Nenek moyang bayi darah berada di sela-sela dan membujuk. Tuan, pohon elf tidak menyerap sinar matahari selama bertahun-tahun, dan itu pasti lamban sejak lama. Saya rasa tidak banyak yang bisa dilihat. Putri Wenxing juga diam-diam terkejut, karena dia juga mendengar bahwa bahasa lembut Mei Yin mengatakan bahwa lain kali malam tiba, tidak akan sesederhana mengantar tamu sekarang. Dan untuk bahasa lembut Mei Yin itu, Putri Wenxing hanya merasa bahwa perasaan asmara itu begitu besar sehingga dia bahkan menjatuhkan toples cuka di dalam hatinya dan membuat otaknya memenuhi segala macam kekhawatiran. Bahkan Putri Wenxing merasa bahwa jika Wood berani merayu Vixen Wood di masa depan, itu pasti suara seperti ini. Namun, Bai Guanxing tidak memilikinya, tetapi melihat ke pohon elf di kejauhan, yang tampaknya masih setinggi itu di malam hari, seolah-olah telah menopang punggungan langit. Tetapi pohon elf tidak memiliki cahaya. Qin Yichen telah melihat pohon elf. Tentu saja, dia hanya melihat pohon elf di benua 10.000 ras. Tapi tidak peduli apa, pohon elf seperti pilar di dunia alami, sebuah pertunjukan spiritual. Tetapi mereka dapat melihatnya. Kecuali pohon yang tinggi dan megah, pohon elf yang dimaksud telah kehilangan segalanya. Tapi tidak peduli apa, itu adalah pohon elf. Oleh karena itu, Bai Guanxing tidak ragu sedikit pun, dan tidak peduli kapan malam akan datang. Seperti yang dikatakan leluhur bayi darah, perubahan malam di tanah malam abadi tidak teratur. Mereka hanya mengambil keuntungan dari pemulihan jalan malam. Dan berubah menjadi pelangi. Ke pohon peri jauh. Sepanjang jalan, Mu Ciyu diam-diam terkejut bahwa pohon suci legendaris itu adalah pohon elf. Dan pohon elf juga harus menghasilkan buah dari jalan besar. Bahkan dia masih tahu bahwa pohon elf itu seperti tanah suci para elf. Sama pentingnya dengan altar ras manusia hingga leluhur. Itu adalah tempat ras berkumpul untuk berdoa memohon berkah. Mu Ciyu masih berpikir, dengan kekuatan Tuan Bai, pasti tidak masalah untuk memetik buah dao. Hanya saja tidak tahu apakah dia bisa membaginya. Terbang jauh-jauh, semakin dekat Qin Yichen, semakin dia bisa melihat pohon tandus dan layu. Cabang-cabangnya seperti rambut layu, tidak cemerlang, dan kulitnya seperti perubahan kehidupan, dengan lipatan di atasnya. Pohon elf masih berdiri tegak, tetapi tidak ada elf yang tumbuh di sekitar pohon lagi, dan kehilangan perlindungan yang kuat dari alam, seolah-olah hanya ada tubuh kosong yang tersisa. Lonceng jingle. Qin Yichen datang ke pohon elf dalam kerumunan. Mereka perlu melihat puluhan ribu kaki di langit. Angin malam di bawah pohon bergerak sedikit, dan ada lonceng angin emas dan besi. Jika Anda menikmati angin sepoi-sepoi di bawah pohon, suara manis dan renyah ini adalah semacam kenikmatan. Tetapi pada saat ini Qin Yichen hanya terasa sangat menusuk telinga. Adapun orang-orang Mu Ciyu, mereka memang bisa melihat buah-buahan bulat di pohon elf. Setidaknya melihat dari kejauhan, atau melihat dengan bodoh dalam kegelapan, itu memang seperti penuh buah-buahan, persik dan plum di atasnya. Tapi ini adalah pertama kalinya Mu Ciyu mendekati pohon elf, dan di malam hari, itu membuatnya melihat betapa menakutkannya pohon elf hari ini. Benda bulat itu sama sekali bukan buah, tapi kepala. Suara renyah dari lonceng angin besi emas yang bertabrakan bukanlah suara yang menyenangkan, tetapi baju besi perang yang rusak dan kering di tubuh mayat itu bergetar. Mengapa seluruh pohon elf terlihat begitu layu? Itu karena ada mayat yang tergantung di bawah pohon. Mu Ciyu melangkah mundur sambil mengamati wajah Bai Guanxing, dan ketika dia melihat mayat digantung di cabang pohon seperti tali, wajahnya tiba-tiba pucat seperti kertas. Mu Ciyu tahu mengapa putra Bai Ze sangat marah. Karena ini adalah mayat naga. Pohon elf seperti tembok kota dari mayat cambuk. Mu Ciyu mengaduk tenggorokannya. Dia telah mendengar beberapa legenda. Ditambah dengan berita yang dia dengar setelah mengikuti Bai Guanxing, terhubung bersama, tidak sulit untuk disimpulkan. Pada saat bencana itu, para elf pasti juga mengalami kehancuran. Dan para elf tampaknya tidak pandai bertarung. Setidaknya dibandingkan dengan naga sejati, harimau putih, dan rakus. Dan sisa-sisa di pohon elf ini mungkin tahun yang sama ketika 10 protos besar yang datang untuk menjaga tanah malam abadi dipenggal. Mayat digantung di pohon elf, yang merupakan tempat berkah bagi para elf. Mayat yang memalukan. Apa yang membuat Mu Ciyu merasa lebih kewalahan di perutnya adalah bahwa pohon elf benar-benar dapat menghasilkan buah. Hanya mengambil tulang kering dan tengkorak sebagai intinya, dan selaput lendir daging dan darah membungkus tulang kering dan secara bertahap tumbuh dari inti. Pada saat ini, kerinduan Mu Ciyu untuk tanah malam abadi langsung hancur. Hanya menyisakan kepanikan yang tak terbatas. Apa yang membuat Mu Ciyu terus mundur adalah karena saat itu malam, prestise Kaisar Dzogchen Dao dapat beroperasi. Jadi ketika dia melihat ke bawah, dia merasa bahwa dia adalah neraka yang tak terbatas di bawah kakinya. Akar pohon elf telah lama jatuh ke tanah selama ribuan mil, seolah-olah terhubung ke tanah ini. Ini memang masalahnya. Tetapi jika pohon elf ingin berdiri tegak, ia membutuhkan makanan, dan pupuk bergizi ini hanyalah mayat. Jubah Dao pada beberapa orang kuat belum membusuk. Jadi Mu Ciyu mengenali bahwa mereka adalah orang kuat yang pernah menerobos ke tanah malam abadi tetapi jatuh ke dalamnya. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya seperti untaian pupuk,
tergantung di akar kompleks pohon elf. Ini membuat tenggorokan Mu Ciyu tanpa sadar gelisah, membungkuk dan muntah, yang merupakan reaksinya ketika menghadapi ketakutan besar terlepas dari kekuatannya. Mengambil mayat sebagai makanan, dan kemudian menggunakan tulang mati sebagai lubang. Siapa yang berani memakan buah Tao yang dibiakkan? Mu Ciyu dengan cepat mengurangi kekuatannya. Dia lebih suka tidak harus melihat pohon peri ini dengan mata sempurna kaisar. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa pohon elf itu seperti dewa iblis besar, melahap semua daging dan darah untuk makanannya, dan menggantung semua piala pembunuhan untuk dipamerkan di tubuhnya. Seperti kamu, bukan? Bai Guanxing memegang senjata kekaisaran bihai di tangannya, seolah-olah dia sangat marah sehingga dia tertawa, dan bahkan mengejek bunga iblis 10.000 dao. Tuan, Anda telah menganiaya budak itu, Junior. Pola di artefak kekaisaran bihai bersinar, tetapi bunga iblis Wandao jelas tahu kemarahan putra Baize pada saat ini, dan tidak berani memanifestasikan roh iblis sama sekali, kata Nujia. Qin Yichen juga mengerutkan kening. Para elf di pohon semuanya adalah roh pahlawan leluhur, tetapi mayat-mayat ada di sini, dan para elf adalah tanah suci para elf. Awalnya keindahan alam dunia, tetapi sekarang dipelihara oleh makhluk jahat yang dipelihara oleh daging dan darah mayat. Adegan ini memang sangat mirip dengan kemunculan bunga iblis 10.000 dao. Tetapi yang pertama memang dianiaya. 10.000 cara bunga iblis lahir di pasar Jalan Lik. Itu adalah daging dan darah dari kematian tragis yang tak terhitung jumlahnya selama perang Lik. Tetapi orang-orang kuat itu tidak terbunuh oleh 10.000 cara bunga iblis. Hanya saja darah mengalir ke sungai, dan pembunuhan serta kebencian luar biasa. Itu pasti akan melahirkan harta seperti 10.000 bunga iblis. Dengan kata lain, penampilan 10.000 bunga iblis tidak bisa dihindari. Dan seseorang tidak bisa tidak memilih pohon roh makhluk hidup yang direduksi menjadi hal jahat seperti itu. Tampaknya menjadi mahakarya dari keberadaan malam abadi yang mengurangi tempat ini.